Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di home Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Kita molor dikit tadi jam 1. Sekarang molor sejaman lah ya, kita bareng-bareng sama-sama. Nah, teman-teman saya sapa dulu. Terima kasih hadirnya karena diskusi sore hari ini kita bareng-bareng. Ini ada dari SMK 1, ada dari SMK 2, dari Badan Eksekutif Mahasiswa, campur aduk. Ini saling mencari pemahaman sekaligus melontarkan gagasan. Nanti bebas saja. Kita nanti talk show dalam 2 jam atau kurang lebih lah ya. Nanti dalam 2 jam ke depan kita ngobrolin, kita kupas soal gaya politik Gen Z. Karena di riset kita tadi udah dipaparkan oleh Faiz Nazrillah ya, dari editor IGN Times Jawa Timur, mengatakan bahwa ada Gen Z ini memang sulit ditebak untuk algoritmanya sekarang. Jadi memang keinginan mereka, kemudian gagasan-gagasan mereka ini cenderung sulit untuk di mapping secara statistik, karena memang ada banyak lompatan-lompatan, tidak seperti kalanya saat millennials. Kita di tahun 2019 itu lebih clear bahwa millennials itu lebih pada di saat itu adalah di startup. Nah, sekarang di Gen Z ini lebih berbeda. Kita lagi meraba-raba dan kita bareng-bareng nanti akan kita kupas perilaku Gen Z dalam berpolitik itu di sini kita tuntaskan, karena ada narasumber yang mewakili semuanya. Saya kira saya panggil untuk narasumber pertama atau speaker kita pertama, Mirza Fathir. Ini adalah Ketua Aliansi Pelajar Surabaya dari SMA ini yang sering membuat satu gerakan-gerakan di dunia pendidikan. Misalnya ada PPDB yang kurang beres, Mas silakan situ. Ya, Mas Fathir ini yang bersama teman-temannya ada di sini ya, dari APS ya, Aliansi Pelajar. Oh ya, ada pasukannya Fathir ini ada. Nah, berikutnya ada Ning JJ, Mbak Juliana Evawati. Beliau adalah Ketua Fraksi PAN P3 ya Mbak, kalau di DPRD Surabaya. Dan beliau juga di PAN juga menjabat ketua, begitu. Selanjutnya yang terhormat Bapak Ahmad Fauzi, Bupati Sumeneb, jauh-jauh dari Sumeneb untuk kalian. Ini pemimpin muda harapan bangsa yang hadir dari ujung timur, ya kan? Ya, selanjutnya Mas Danu bisa deket saya karena menemanin selaku dosen ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum di UNESA. Mari Mas. Saya juga tak ambil duduk. Nah, sebelum kita mulai, paling enggak isu yang kita ulas ini ringan, seputar bagaimana gaya politik
Gen Z. Dulu kita sempat ada diskusi gaya politik Gen Z. Gen Z itu lebih silent majority atau boleh dibilang dia punya kedaulatan politik sendiri dalam menentukan sikap. Makanya ada banyak riset juga di media sosial, inilah tempat mereka untuk memuntahkan atau mendobrak gagasan-gagasannya itu di media sosial karena tidak ingin terlihat atau seperti apa. Nanti kita kupas, nanti tugasnya Mas Danu sebagai pengamat di sini kan paling tidak ada riset-riset yang memang nanti diulas. Nah, sebelum kita ke diskusi ini paling tidak perlu dicatat kawan-kawan atau teman-teman sahabat Gen Z, ada 3 hal yang cukup mengkhawatirkan dan harus kita kawal bersama di pemilu 2024. Di pemilu 2024 atau era sekarang, eranya kalian, itu ada 3 hal paling enggak, yakni pertama itu bagaimana sikap politik kita itu partisipatif. Makanya saya dulukan yang pertama adalah partisipatif. Artinya kita harus menjadi orang yang mengambil bagian dari itu. Jangan netral-netral aja. Kalian enak di rebahan gitu kan. Jadi kaum rebahan, scrolling media sosial, kemudian netral lah. Udah pemilu aku netral aja lah, nggak ikut-ikutan. Nah itu salah besar karena masa depan dari bangsa ini akan ditentukan oleh generasi kalian. Sesuai data tadi 60% itu dari milenial dan Gen Z. Jadi tak ada alasan lagi untuk kalian netral-netralan. Segera ngambil sikap untuk bergabung. Bergabung dalam artian adalah membuat satu keputusan. Bergabung kepada wadah yang tepat. Wadah yang tepat. Artinya wadah yang tepat tentunya kalian bisa memilah sendiri lah bagaimana itu. Entah itu di sebuah swadaya masyarakat atau entah itu di suatu organisasi atau di lembaga. Itu sudah wajib. Nggak boleh kalian netral-netralan main Mobile Legends aja udah netral-netralan aja, aku gak ngurus negara ini karena ada yang ngurus orang tua-tua. Nggak, di depan kalian saat ini para pemimpin muda. Di depan kalian sekarang adalah para pemimpin muda yang sudah membuktikan diri bisa memajukan daerahnya masing-masing dan juga menjadi pioner dari pola-pola kepemimpinan anak muda yang selalu out of the box. Jadi mendobrak satu birokrasi yang kolot sebelumnya. Mereka nanti akan banyak membagi pengalamannya untuk kita bersama. Sebelumnya nanti kita mulai dari yang paling ini ya, paling muda, paling Gen Z, karena kita harus menyapa saja diurutin. Langsung aja ceritain aja Mirza Fatir ini ya, bagaimana sih dinamika di APS atau Aliansi Pelajar Surabaya dan peran-peran kalian di Gen Z itu di kota Surabaya maupun Jawa Timur, karena SMA itu di bawah naungan Provinsi Jawa Timur teman-teman. Baik, saya persilahkan Mirza Fatir. Oke, terima kasih Mas Abidin. Ya, sebelum saya mulai mohon izin ke Bapak dan Ibu, saya pengen yel-yel sebentar buat kalau saya bilang bangkit generasi muda, teman-teman jawab semua bangkit ya. Saya coba ya teman-teman. Bangkit generasi muda. Bangkit generasi muda. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Jadi teman-teman Aliansi Pelajar Surabaya itu memang terfokuskan di teman-teman pelajar dan khususnya di Surabaya. Yang mana teman-teman memang tidak langsung untuk terjun ke politik praktis. Karena teman-teman rasa memang politik praktis itu mungkin terlalu banyak drama untuk teman-teman Gen Z ya. Terlalu banyak, sedikit-dikit ada masalah, dikit-dikit ada masalah. Setiap berita sekarang dipenuhi oleh masalah. Dan teman-teman rasa, mengapa kok enggak kita melakukan politik dari hal-hal yang lebih dekat daripada kita dulu. Dari sekolah, dari keluarga, dari Surabaya dulu. Akhirnya, sadarlah teman-teman mengenai pada saat itu beberapa bulan yang lalu
itu mengenai dana partisipasi masyarakat yang ada di SMA Negeri di Surabaya. Yang mana sebelumnya itu tidak ada pungutan dana untuk SMA Negeri di Surabaya. Tapi semenjak setelah COVID-19 itu merajalela ya, ada mungkin menurut teman-teman mungkin ada alasan untuk adanya dana partisipasi masyarakat, ditariklah dana dari teman-teman pelajar, akhirnya timbul pertanyaan, wong kita ini gimana ya, bahasanya teman-teman itu, awak dewe iki gak duwe apa-apa, lagi gak ada, lagi kesusahan juga. Tidak hanya teman-teman yang ada di sekolah-sekolah yang elit saja, tidak hanya teman-teman yang ada di sekolah-sekolah yang pinggiran saja, tapi semua merasakan kesusahan, semua merasakan struggle-nya saat COVID-19, tapi kok malah dimintain dana, ditarik dana. Itu jadi pertanyaan buat teman-teman. Terus fungsinya apa? Sangat tidak etis sekali menurut teman-teman saat itu. Lalu seiring berjalannya waktu, teman-teman akhirnya merasakan sekolah seperti biasa lagi. Walaupun awalnya 50%, setengah-setengah, jamnya mungkin 2 jam sehari, 3-4 jam sehari, nggak bisa full. Terus uangnya kemana? Gitu. Waktu itu pertanyaannya teman-teman, terus uangnya kemana? Toh nggak ada perubahan yang kami rasakan secara infrastruktur, secara fasilitas. Kami nggak merasa difasilitasi apa-apa, kami tidak merasa ada apa-apa yang berubah. Lalu uangnya kemana? Sampai pada saat itu beberapa bulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 November 2022, maaf, di sekolah saya sebenarnya lebih tepatnya itu melakukan orasi. Ya kebetulan saya yang jadi orator pada saat itu melakukan tindakan agar ada evaluasi dari pihak sekolah bahwasanya uang ini itu kemana. Yang pertama, masalah yang dikeluarkan oleh teman-teman, masalah yang diusung oleh teman-teman hanya 2 poin. Yang pertama, transparansi untuk dana partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua, perubahannya mana? Toh kita sebelumnya waktu masih SMP nih, waktu masih dipegang oleh Dinas Pendidikan Surabaya, kami nggak bayar, kami merasakan enak-enak aja. Setelah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kami bayar, kok rasanya beda, bukan tambah enak gitu. Jadi, wah kok gini gitu. Jadi dua permasalahan ini kami usung, terjadilah ya mungkin ya sedikit chaos, akhirnya muncullah gerakannya teman-teman, ya sudah, sekolah tidak bisa memberikan kejelasan mengenai dana, kita nggak usah bayar, simple. Oke, orasi sudah, kita tidak ada feedback dari sekolah, nggak ada kejelasan, transparansi pun hanya diberi rincian kira-kira dananya masuk kemana, tapi tidak dengan nominal. Jadi ini belum transparansi Pak, gitu. Ini belum transparansi Bu. Yang kami maksud transparansi itu jelas sejelas-jelasnya, gamblang segamblang-gamblangnya, gitu. Lalu akhirnya sudah kita nggak usah bayar. Itu kejadian yang menurut saya luar biasa lah, karena karakter Gen Z yang saya tangkap dari teman-teman saya sendiri di sekolah saya sendiri, rasanya teman-teman ini sangat punya keinginan untuk ikut andil dalam setiap sektor yang ada di sekolah, di Indonesia bahkan, termasuk di politik. Tapi tidak memiliki keberanian yang begitu besar untuk melakukan secara individual. Harus melakukan secara massal, secara banyak baru teman-teman ayo. Secara individual mungkin teman-teman masih belum cukup ya, tapi secara kolektif luar biasa gitu. Lalu yang kedua, permasalahan yang waktu itu sempat teman-teman kawal oleh teman-teman Aliansi Pelajar Surabaya, itu mengenai PPDB yang awalnya ya waktu itu zonasi, lalu seiring berjalannya waktu tetap zonasi, tapi urutan pendaftarannya dibalik. Awalnya itu zonasi dulu, baru pendaftaran menggunakan nilai, dibalik jadi nilai dulu, baru zonasi. Nah itu kan menjadi perhatian oleh teman-teman bahwasanya zonasi ini tidak seefektif itu, dan ketidakjelasan antara zonasi, kuota dengan zonasi dan dengan nilai itu kadang berbeda-beda di masing-masing sekolah. Tidak hanya itu, sempat
waktu itu kita menemukan beberapa kasus tentang rekayasa, mungkin ya bisa dibilang rekayasa atau pembuatan KK atau tahu-tahu anak ini tuh masuknya kakak sini, tahu-tahu anak ini masuknya kakak sini. Itu jadi mungkin punya keahlian apa anak ini, punya kesaktian apa anak ini, tahu-tahu bisa pindah-pindah kakak begitu. Jadi sebenarnya di yang teman-teman sekarang perhatikan itu tetap di sektor pendidikan, tetap kembali lagi ke sekolah. Tetapi tidak bisa kita melulu tentang sekolah, tentang pendidikan saja, tapi harus kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi. Tidak hanya melalui perubahan tentang kebijakan di pendidikan, tapi juga lebih besar lagi. Dari lingkup yang paling kecil hingga lingkup yang paling besar. Dan seharusnya memang itulah yang diinginkan teman-teman Gen Z. Yang ingin selalu berpartisipasi, ingin selalu ikut andil dengan memanfaatkan setiap teknologi yang ada, memanfaatkan media sosial yang ada dari Instagram, TikTok, Twitter mungkin. Tunjukkan kalau memang kontribusi Gen Z itu bisa merubah, bisa memberikan gebrakan baru gitu. Tidak hanya kebijakan-kebijakan dari mungkin bisa saya bilang kepemimpinan yang masih lama, masih kuno ya. Harus ada lebih interaksi yang lebih dekat lagi dengan teman-teman Gen Z agar bisa menyesuaikan kebijakan-kebijakan dengan kondisi yang sekarang. Karena saya rasa ada beberapa teman-teman itu yang merasakan fokusnya itu lebih di, salah satu contohnya itu di mental health, gender equality, dan itu masih belum banyak difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Dan saya rasa mungkin apabila ada interaksi yang lebih dekat lagi, lebih intim lagi antara pemangku jabatan dengan teman-teman Gen Z sekarang, akan lebih indah lagi sepertinya kebijakan yang dibuat nantinya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman fokus dari Aliansi Pelajar Surabaya. Begitu Mas Abidin. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Mirza Fatir yang menjelaskan, menceritakan bagaimana gerakannya ya cukup berpengaruh dan cukup dilihat, bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur waktu itu kita juga memotret gerakan dari Aliansi Pelajar ini, karena waktu itu memang peralihan kebijakan bagaimana dari pusat juga ya di SMA ini kebijakannya kemudian regulasinya diberikan kepada provinsi. Nah itu ada banyak masalah yang timbul kemudian, dan di Surabaya dan Fatir menyaksikan sejarahnya sendiri atau mengukir sejarahnya bersama teman-temannya bahwa harus ada sikap dari Gen Z, bahwa bahkan dia mengancam ya tidak bayar SPP tapi bareng-bareng itu kan juga lumayan, akhirnya diperhatikanlah. Ya, nah sekarang ada banyak hal yang telah dia susun bersama-sama teman-temannya, dan itu sangat konteks dengan pemateri atau narasumber yang sebelahnya. Kalau yang di sebelahnya ini juga di Komisi D, legislator di Komisi D, itu urusannya pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Ayo teman-teman kita tanyain bareng-bareng. Apa yang sudah dikeluhkan Fatir tadi, paling tidak Ning JJ sudah sangat memantau dan menguasai, karena seluk-beluk birokrasi yang ada di dunia pendidikan dan juga kesejahteraan rakyat di Kota Surabaya itu ada di komisinya Ning JJ. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Udah lemas? Belum lah ya. Gen Z tuh nggak ada lemesnya, benar nggak? Semangat terus nggak nih? Semangat terus. Apa tadi Mas namanya? Oke, bangkit generasi muda? Asik. Nah gitu dong. Kan teman-teman generasi muda nih yang ada di sini. Oke, langsung aja nih mau ngejawab. Ini langsung ditembakin ke kita nih. Oke, teman-teman saya mau tanya. Di sini ada yang masih SMA? Mana dong, angkat tangan dong. Nggak usah malu-malu. Dong. Saya juga masih SMA kok. Abu-abu putih angkat tangan. Mana nih putih abu-abu? Oke. Putih abu-abu. Berarti kalau yang ada di sini semuanya sekolahnya Surabaya, benar? Oke. Ada yang di mana? Ada yang di luar Surabaya?
Oke, kamu sekolah mana Mbak? Jakarta, oke. Ini datang ke sini cuman untuk nonton ini doang nih? Oh enggak dong ya, oke. Karena kuliah, oke. Baik, teman-teman ngejawab tadi yang disampaikan oleh Mas Abidin ya. Jadi kalau sedikit yang dijelaskan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Fatir. Kalau SMA itu dibawahi oleh pemerintah provinsi, betul sekali. Tetapi kalau di kota Surabaya khususnya, pemerintah kota Surabaya itu membawahi dari PAUD hingga SMP. Apakah menutup kemungkinan pemerintah kota Surabaya tidak bisa memberikan perhatian kepada masyarakat kota Surabaya yang di tingkat SMA? Tidak. Jadi pemerintah kota Surabaya juga punya program khusus di mana memang karena banyak sekali permasalahan seperti yang dikatakan oleh Mas Fatir tadi. Masalah SPP lah, masalah inilah, apalagi tadi ingin transparansi gitu kan ya. Inginnya transparansi untuk bagaimana sih kok kita bayar tetapi tidak ada perubahan, benar nggak? Teman-teman di sini sudah ngeluarin nih, jadi sudah memenuhi kewajiban, mana hak kami, gitu kan ya. Nah, kalau di sini teman-teman di kota Surabaya sendiri kita sampaikan bahwa apa aja sih yang sudah kita lakukan? Di kota Surabaya ada yang namanya beasiswa atau beasiswa pendidikan untuk di tingkat SMA. Udah ada yang tahu ya pastinya. Di tingkat SMA, SMK tidak mengenal itu negeri maupun swasta. Kalian semua kalau ber-KTP Surabaya bisa menikmati itu. Apa saja benefitnya? Benefitnya banyak sekali. Karena kalian pastinya tidak perlu pusing-pusing untuk seperti yang dikatakan Mas Fatir tadi bahwa kita harus memenuhi pembayarannya, kita harus menyuarakan seperti itu gitu kan. Menyuarakan kepada pemerintah bahwa saya mau transparansi, tapi kalau untuk warga kota Surabaya insya Allah semuanya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Memang tidak banyak yang bisa kita berikan karena memang dikhususkan kepada masyarakat yang memang dalam ekonomi yang kurang mampu. Tetapi kami juga berharap bahwa jujur saya apresiasi sekali gerakan teman-teman semuanya di mana kalian sudah memenuhi kewajiban kalian juga berhak mendapatkan haknya. Di mana teman-teman semua ingin tahu kemana sih sebenarnya yang sudah kita bayarkan kan gitu. Tetapi kalau untuk warga kota Surabaya, alhamdulillah sampai detik ini kita sudah mengeluarkan insya Allah kemarin di tahun 2022 kita sudah mengeluarkan untuk 14.000 anak-anak di kota Surabaya, SMA, SMK, negeri maupun swasta. Itu untuk beasiswa untuk teman-teman di tingkat SMA, SMK. Dan tidak itu juga total sebenarnya semuanya untuk di tahun ini kita itu ada juga penambahan dari 14.000 itu tadi kita ada penambahan 10.000 yang baru saja kemarin itu pendaftarannya di tanggal 28 Mei itu. Nah itu untuk SMA, SMK. Nah kenapa sih kok kita melakukan hal tersebut? Karena walaupun memang kita tidak membawai teman-teman SMA, SMK, tetapi kami sebagai pemerintah kota Surabaya, kita tidak menutup mata bahwa teman-teman di kota Surabaya ini berhak atas APBD kota Surabaya, begitu. Nah selanjutnya apakah cuman SMA nih gitu? Ini masalah pendidikan nih Mas. Sedikit program yang bisa saya sampaikan kan, supaya yang ada di sini tahu. Kalau tidak disampaikan terkadang memang inilah saya berharap juga teman-teman Gen Z ini kalian sangat melek secara digitalisasi, kalian sangat melek masalah media sosial, kalian ingin menyuarakan itu, tetapi saya juga berharap bahwa apa sih yang disampaikan oleh pemerintahan kota atau pemerintahan kabupaten itu juga sangat harap diperhatikan juga. Jangan hanya asal asal lewat gitu. Cuman kalau misalnya viralnya di TikTok langsung viralnya misalnya yang ngeviralin itu yang mungkin seperti Mas Fatir yang bersuara viral. Tetapi
semua hal yang pasti dilakukan itu pasti ada impact-nya untuk teman-teman, pasti ada manfaatnya. Nah, ada lagi yang di kota Surabaya yang kita lakukan, yaitu teman-teman tahu nggak kalau pemerintah kota Surabaya, ini khusus KTP Surabaya ya. Nanti kalau ya kok saya bukan KTP Surabaya, nanti protes semua. Jadi ini khusus KTP Surabaya nih. Nanti kalau KTP Sumeneb tanya Pak Bupati sebelah saya ini kan. Nanti Pak Bupati programnya lebih banyak lagi soalnya. Nah, kalau di kota Surabaya, khususnya yang ber-KTP Surabaya, yang kuliah, ada yang namanya beasiswa untuk yang berkuliah di kota Surabaya, ber-KTP Surabaya, kuliahnya di universitas negeri yang ada di kota Surabaya. Apakah UNESA masuk? Jelas masuk dong, gitu. Nah, apa aja manfaatnya? Manfaatnya juga banyak sekali. Teman-teman sendiri manfaatnya yang pastinya teman-teman akan mendapatkan benefit yang didapatkan khususnya kalau teman-teman ini KTP Surabaya, yaitu teman-teman mendapatkan per bulannya insentif juga dari pemerintah kota Surabaya, terus habis itu SPP-nya juga dibayarin. Kurang apa coba? Ya enggak? Itu pemerintah kota Surabaya loh Mas. Mantap ya. Ya, mantap dong. Makanya kalaupun misalnya di kota Surabaya, ini program ini memang baru jalan di 2 tahun terakhir ini. Memang kita manfaatkan karena memang kita harus memaksimalkan di mana untuk pendidikan. Nah, kenapa demikian? Ada yang namanya untuk kuliah ini kuotanya lumayan banyak. Ya, kalau dikatakan dibandingkan dengan warga kota Surabaya itu hanya sedikit sekali. Tetapi ini adalah motivasi untuk teman-teman di kota Surabaya, motivasi warga kota Surabaya, supaya warga kota Surabaya ini tidak patah semangat untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, untuk mencapai di pendidikan tinggi. Jadi semuanya pasti berhak mendapatkan pendidikan paling tinggi, gitu. Jadi di kota Surabaya yaitu untuk S1 bahkan untuk profesi. Semua jurusan di 10 universitas negeri yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya. Benefitnya dibayarin kuliahnya, pastinya namanya juga beasiswa dan juga pastinya untuk bulanannya juga mendapatkan. Makanya nanti insya Allah kalau nggak salah di akhir bulan kalau nggak awal bulan tahun depan itu sudah pembukaan untuk pendaftaran beasiswa yang kuliah. Jadi bisa dimanfaatin. Di sini ada yang KTP Surabaya nggak sih? Mana Kak? Angkat tangan dong, nggak usah takut. Nah, lah itu bisa kalian manfaatkan dan bisa kalian share. Hal-hal yang seperti inilah saya harap untuk Gen Z bisa share kepada seluruh teman-temannya. Jadi saya harap tidak hanya mungkin viral masalah pembangunan lah, masalah jalan polusi udara dan lain-lain gitu kan. Jadi tentang program-program yang memang sudah ada nih, wah ini bisa dimanfaatin nih gitu loh. Ini juga jangan sampai teman-teman, kenapa sih saya sangat ingin teman-teman memanfaatkan ini. Karena kalaupun saya mau tahu dan saya mau tanya sama teman-teman yang hadir di sini, kalian tahu nggak sih sebenarnya fungsi legislasi daripada DPRD maupun daripada eksekutif yang ada di negara kalian ini apa? Ada yang tahu nggak? Masa suka viral di TikTok tapi nggak ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo, nanti dapat hadiah loh. Biasanya kalau dapat hadiah tuh suka langsung rame tuh. Iya. Kalau kasih pertanyaan pasti dapat hadiah soalnya. Ah, oke. Berarti nggak ada yang tahu kan? Maka itu saya berharap kalau bisa nih acara ini bisa kalian viralin, tetapi dengan cara kalian. Supaya teman-teman itu tahu sebenarnya apa sih. Kalau misalnya kalian tadi Mas Khairul Anam tadi menyampaikan bahwa ada yang namanya runtutan runtutan tentang pemilu di tahun 2024 seperti itu. Kalian yang punya
hak memilih dapat dimanfaatkan. Tadi Mas Anam bahkan mengusulkan ayo ikutan menjadi penyelenggara gitu. Kalau Mas Anam mengusulnya itu, kalau saya ayo ikutan nyoblos gitu kalau saya. Kan gitu Mas. Ya, gak mungkin kalau saya langsung ngusulin karena mereka Gen Z. Gak mungkin saya kalau ngusulin ayo ikutan nyalakan, ya gak mungkin juga bos gitu kan. Masih terlalu dini, tetapi jika kalian memang punya motivasi untuk ke sana, it's okay. Nggak ada yang nggak mungkin. Karena semuanya itu pasti ada waktunya dan ada kesempatan. Dan kesempatan hanya datang satu kali gitu. Oke, gitu Mas. Baik. Itulah urusan rumah tangga Mirza Fathir dengan anggota DPR nih kayaknya udah kelar di depan nih. Udah kelar di panggung ini teman-teman. Nggak, artinya begini, itulah contoh daripada politik. Kalau kalian ngomong politik kotor, politik nyebelin kayak gitu, enggak, itulah dialog. Itu sudah terjadi bahwa Mirza Fathir mewakili daripada pelajar dan kebutuhannya, kemudian legislatornya menyambut itu dan harus menjelaskannya dan mendesak pada eksekutif bagaimana itu terlaksana, karena politik sejatinya adalah demi kemaslahatan umum, ya kan begitu. Nah, selanjutnya setelah ngomongin sedikit tadi Surabaya ya, saatnya kita ngomong di pojok Jawa Timur. Pojok Jawa Timur ini ada di paling timur kan ya, paling timur dari Madura ya, dari Pulau Madura. Ini ada Mas Bupati, saya menyebutnya karena usianya masih sangat muda, milenials. Beliau sebelum jadi bupati juga sudah jadi wakil bupati gitu kan. Terus sekarang jadi bupati. Nah sudah 2 tahun bekerja di Sumeneb dan kita tahu Sumeneb sekarang sudah sangat moncer. Sudah tahu kan bahwa nanti ada video dikit ya soal Sumeneb sekarang seperti apa wisatanya, bisa nanti diputarkan. Nah waktu dan tempat saya berikan pada Mas Bupati yang akan membagikan cerita bagaimana menjadi pemimpin muda di daerah ujung yang rata-rata kepulauan. Waktu dan tempat saya berikan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya lemes Mas, tapi ngelihat yang produktif ini jadi makin semangat saya. Apalagi yang di samping saya makin semangat ya. Mantap. Harus semangat. Makin semangat ya. Yang kanan kelas berat, yang kiri 11 ya, makin berat juga ya. Baik, jadi Mas Fathir luar biasa. Saya ingin menyampaikan di depan kita ini ada pembicara hebat, ada juga Mbak JJ katanya. Namanya aslinya siapa? Yuli ya. Ya Juliana Evawati. Ya. Memang kalau nggak kenal maka tak sayang, kadang ya, harus kenalan dulu ya. Jadi gini, saya kalau nggak bercanda kurang semangat memang. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saat ini bonus demografi Indonesia ya ini kurang lebih 69% tahun 2022 ya. Kalau salah nanti dikoreksi ya. Artinya anak-anak kita semua yang ada depan kita ini ya, termasuk bagian dari penduduk usia produktif ya. Kalau penduduk usia produktif maka mereka semua bagian dari sumber daya manusia yang akan menyumbangkan kekuatan ekonomi buat bangsa dan negara. Itulah kenapa pada akhirnya anak-anakku sekalian ini harus ya, menjadi agent of change sebenarnya. Ya, artinya diperbolehkan ya, bersuara benar menurut pandangannya juga boleh, bersuara tidak benar pun juga nggak apa-apa menurut pandangannya. Ya, artinya Mas Fathir misalnya melihat dengan persepsi sesuai kemampuannya itu boleh. Ya, tapi ya, orang lain pun juga bisa melihat persepsi itu juga mungkin tidak benar menurut persepsi yang lain. Artinya boleh. Untuk menjadi orang yang hebat, maka berpikirnya harus luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Jadi kalau ingin menjadi hebat, ya harus mencontoh Mas Fathir.
Ya, kalau nggak berbeda, menunjukkan sesuatu perbedaan, itu dianggap tidak pernah kelihatan. Ya, itu dengan berbagai macam caranya, mau cari masalah, ya, atau mau cari apa itu boleh, boleh. Ya. Itu menunjukkan bahwa agent of change dari sebuah keberanian, anak-anak kita menunjukkan memiliki mental. Nah ini yang paling penting. Tadi misalnya Mbak Jeje nanya, ditanyain lemes, kenapa? Karena mentalnya ini masih belum terbangun. Ya, kalau misalnya yang ditanya Mas Fatir pasti jawab, karena mentalnya sudah terbangun. Nah ini yang perlu saya sampaikan ke anak-anak kita semua. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kalian-kalian semua ini memang memiliki kesempatan dan potensi ya, untuk menyuarakan apapun di era digitalisasi saat ini. Ya, kalau tidak memanfaatkan sesuatu di era digitalisasi ini, ya, menurut saya sangat sayang. Tapi menyampaikan sebuah gagasan-gagasan atau masukan-masukan atau apapun itu boleh. Misalnya saya, ya kan, berharap misalnya Indonesia harusnya begini, Indonesia harusnya begini. Ya, jangan sampai kata moderator tadi, jangan hanya Mobile Legends saja. Tidak apa-apa, karena Bupati Sumeneb juga main Mobile Legends masalahnya. Itu karena pendekatan Bupati ya, kepada komunitas-komunitas ya, untuk mengajak lebih aktif. Ya. Ya, kita temenin ya, main Mobile Legends, walaupun saya nggak tahu ya, saya belajar dikit ya main gitu aja. Politikus kan gitu ya kan. Ya, ada yang suka musik ya, saya juga belajar musik gitu. Gitu. Ya, semuanya harus bisa. Yang namanya pemimpin itu harus bisa apapun sebenarnya. Ya, harus berusaha apapun. Pada saat kita menjadi sebuah patron contoh, kita itu harus belajar apapun. Ya, jadi jangan menjadi pemimpin yang dimiliki oleh satu kelompok saja. Ya, jadi harus di kelompok yang suka musik, ya kita juga berkumpul di sana. Di kelompok yang suka gamers, ya kita dengan gamers. Kalau suka olahraga, kita dengan suka olahraga. Nah ini saya ingin memberikan sebuah pandangan bahwa teman-teman ini semua ya, pendekatannya harus dengan hobinya. Maka saya ingin sampaikan bahwa program-program apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi kalau Mas Fatir tadi menyampaikan ada sesuatu pungutan-pungutan, ya mungkin bisa saja itu tidak kebijakan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, ya mungkin bisa saja oknum-oknum. Karena kalau wajib belajar 12 tahun, ya, di mana saja setahu saya memang harusnya gratis. Ya, tetapi lagi saya juga tidak menyalahkan sekolahnya Mas Fatir dulu gitu. Karena kalau kita berbicara anggaran, tidak semua provinsi itu memiliki kekuatan dan kemampuan dalam rangka bagaimana memperhatikan yang namanya infrastruktur. Jadi saya tidak membela provinsi ya. Saya ini bupati, mungkin cara berpikirnya sama, gubernur, bupati sama. Jadi tidak punya kemampuan yang sama karena setiap kebijakan itu pasti memperhatikan prioritas utama, prioritas 1, 2, 3. Nah itu yang perlu diketahui. Nah mungkin saja ya sekolahnya Fatir ini ya lagi ingin membangun sesuatu tetapi tidak dapat DAK, tidak dapat BK atau apapun, dan pada akhirnya mungkin ada pungutan ataupun kebijakan-kebijakan lokal internal yang pada akhirnya memungut itu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah saya mengapresiasi gerakan-gerakan yang digerakkan oleh Mas Fatir ini, salah satunya adalah mendorong agar teman-temannya memiliki keberanian untuk bersuara, ya, mengeksplor eksistensinya bahwa kita ini juga bisa memperhatikan bahwa kita juga mampu. Maka kita pengen tahu apa gitu, buat apa, ya, seperti apa. Artinya butuh keterbukaan, transparansi dan sebagainya. Ini yang menurut saya perlu kita kasih aplaus buat Mas Fatir ini. Tepuk tangan ini ya kan. Justru yang bermasalah pada saat generasi-generasi muda kita yang Gen Z ini ya, tidak terlalu banyak bersuara. Ya, memang tugasnya belajar. Ya, kalau tanya ke Pak dosen, kamu belajar yang benar, yang rajin, yang fokus agar IPK-nya bagus. Ya, kalau Pak dosen ngobrol di sini yang nggak mungkin, nggak boleh, nggak usah diem aja, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya.
Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan kurang bagus di UNESA itu juga perlu diplototin, ya, perlu dipletin, ya, untuk bisa disampaikan. Nanti otomatis ya rektorat akan menyampaikan ini dasarnya, ini dan sebagainya. Saya pikir kalau kebijakan-kebijakan beberapa kabupaten ya, termasuk bupati dan eksekutif DPRD itu hampir sama. Tinggal apa yang menjadi kebutuhan terpenting misalnya. Oh kalau Surabaya misalnya ini sudah waktunya pendidikan gitu. Karena orang Surabaya ini sehat-sehat misalnya. Maka mungkin kebijakan prioritasnya memberikan lebih banyak kepada pendidikan mungkin. Ya. SD, PAUD, SD, SMP, ya. Karena kalau SMA itu memang kewenangan provinsi, tetapi intervensi pemerintah kabupaten ataupun kota itu juga bisa dilakukan. Nah, ini yang sebenarnya bagaimana cara bupati melihat potensi-potensi yang paling penting yang harus dibangun. Contoh misalnya kalau di Sumeneb kita ini nampaknya ada beberapa masalah misalnya. Indeks pembangunan manusia kita ini di angka 67,04. Bagaimana bisa naik? Ya alhamdulillah hari ini juga sedikit naik 67,87. Tapi itu tidak memuaskan menurut saya. Maka kami mencoba misalnya ini nampaknya kita harus melakukan program kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan misalnya. Nah ini kita lakukan. Kenapa? Karena di IPM itu ada komposisi yang berpengaruh, salah satunya adalah angka harapan hidup dan angka harapan sekolah. Maka universal health coverage itu, kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat di Sumeneb, maka kita fasilitasi. Cukup dengan bergunakan KTP, siapapun berobat bisa gratis. Ya, jadi kalau Cak Anam KTP-nya Sumeneb, dia juga gratis. Sakit tunjukkan KTP juga bisa gratis Cak Anam. Ya. Kenapa? Karena ini penting menurut kita. Wah ini kayaknya masyarakat saya semua harus sehat. Kalau mereka sehat, belajarnya pun juga baik. Ya, kenapa? Karena kita perhatikan semua. Sampai yang namanya bayi baru lahir, ya, kita bikin program namanya siap lahir. Nah, SIP itu bagus sebenarnya Pak, SIP lah gitu. Siap lahir. Jadi kalau Anam istrinya misalnya mengandung gitu, lalu melahirkan gak usah khawatir. Ya, keluar sedikit nongol sudah, ya, berbunyi, gitu. Itu sudah kita siapkan, ya kan, KIA-nya, akte lahirnya, ya, masuk ke dalam KK-nya. Hari itu juga anak tersebut sudah gratis mau berobat apapun. Kalau misalnya dia lahir kurang sehat, anak itu pun sudah kita jamin. Agar kenapa? Nanti long term jangka panjang mereka itu tidak menjadi stunting, ya, menjadi anak yang sehat sehingga nanti berpengaruh kepada kecerdasan dari anak-anak itu. Nah itu contoh. Maka begitu kebijakan kesehatan dikeluarkan, pasti ada beberapa hal terkait dengan aspek-aspek lain yang akan berpengaruh dan itu bisa dikritis. Lupa Fauzi, jalan ini kok masih sebagian bergelombang. Iya pasti. Kenapa? Ketidakmaksimalan itu pasti ada. Kenapa? Karena kita harus memilih dulu mau bangun infrastruktur apa mau bangun manusianya. Nah itu. Tetapi kita juga menghitung, wah, ini bagaimana caranya ini agar jalan-jalan di tempat kita atau bangunan apapun ya tidak terlalu jelek misalnya. Nah itu pasti ada ya aspek-aspek yang lain yang akan berpengaruh. Ya begitu. Jadi kalau misalnya pendidikan di kita ya kita anak sekolah SD begitu masuk sekolah langsung kita kasih seragam gratis gitu. Nah, jadi diukur anaknya begitu masuk itu sudah pakai seragam yang kita kasih. Nah itu intervensi sebagian agar meringankan beban orang tua. Sama juga seperti di kota Surabaya kita juga sama misalnya ada beasiswa misalnya ya beasiswa yang kita berikan yang tujuannya sebenarnya sama. Kita juga berhitung bagaimana agar anak-anak kita yang berkuliah di mana saja mungkin di UNESA jangan sampai misalnya tahunannya itu nunggak gitu ya bikin surat mohon izin karena tidak kuat membayar kita cicil dulu. Nah itu kita pikir juga sebenarnya. Nah itu kita pikir juga tapi yang penting berKTP Sumeneb. Nah itu beberapa hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak kita ini bahwa sebenarnya ya, kekuasaan ya. Jadi kontestasi seperti Mbak JJ ini saya
Ini sebenarnya ribut-ribut setiap tahun sebenarnya merebut kekuasaan. Ya. Tapi kekuasaan ini bisa baik, bisa tidak baik. Karena di dalam kekuasaan itu ada bingkai kebijakan tadi. Polisi kebijakan itu menjadi panglima. Apa yang harus kita petakan dalam kebijakan-kebijakan anggaran kita yang pada titik tertentu akan dibahas oleh beliau. Wah, ini nggak masuk, ini nggak setuju. Ini program apa ini? Ini kayaknya lebih kepada kelompok tertentu, coret sama ini, sama DPRD. Wah, ini kayaknya lebih menguntungkan bupati ini secara politis, coret sama ini. Ya. Beliau yang mengawasi DPRD ini gitu dulu. Ya, kalau misalnya lolos ya syukur gitu. Walaupun anak-anakku sekalian ya perlu disampaikan, jadi setiap kebijakan itu ada beberapa aspek pasti. Yang pertama ada aspek hukum, itu diperhatikan. Apapun itu, ya, ada aspek ekonominya, ada aspek sosialnya. Bagaimana tiga hal ini bisa jadi satu kesatuan dalam kolaborasi sehingga semuanya akan membaik. Walaupun terkadang ada beberapa yang tidak bisa, ekonominya baik, sosialnya nggak baik, tinggal dipilih saja. Tapi kalau hukum harus benar-benar sesuai aturan. Nah itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mari semangat, ya, kata Bung Karno, setiap pemimpin milik rakyat, maka kita itu harus ya, dekat dengan rakyat, mendengar, melihat, berpikir lalu berbuat. Itu yang diajarkan oleh Bung Karno. Selama Anda tidak mau mendengar, melihat, dan berpikir lalu berbuat, susah untuk menjadi agen-agen perubahan. Itu menurut saya apa yang harus saya sampaikan pada hari ini. Anak-anakku juga harus seperti itu. Jika memiliki keinginan-keinginan dan harapan menjadi generasi-generasi yang kelak akan menggantikan Mbak JJ, saya, ya, dan semuanya yang tentu menurut saya akan digantikan oleh generasi-generasi saat ini. Terima kasih. Aplaus untuk Mas Bupati yang sudah memotivasi kita bersama ya, bahwa anak muda harapan berikutnya untuk menggantikan beliau-beliau yang ada atau kita-kita yang ada di talkshow atau di panggung ini ya. Nah, berikutnya mungkin sedikit analisa dari Mas Danu ya, perilaku dari Gen Z ini. Artinya kan tadi sudah bisa kita lihat bersama bahwa mereka maunya langsung gitu kan, maunya to the point kayak gitu kan. Artinya seumpama kebijakan tidak berputar-putar gitu kan. Nah, Bupati tadi juga menangkap itu bahwa bayi baru lahir aja udah langsung dikasih jaminan. Itu kan sudah cukup menjawab sebenarnya, tidak banyak omong, jadi artinya sudah secepat itu. Lah, apakah kira-kira kita membaca ya, Gen Z di pemilu nanti itu seperti apa respon politik mereka, kira-kira kita meraba-raba bareng gitu, kira-kira analisa Mas Danu seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Mas Bidin atas kesempatannya. Jadi saya ingin memulai sedikit analisis saya dari dinamika pilar demokrasi. Dulu kita ngelihat eksekutif, legislatif, yudikatif, just it. Tapi seiring berjalannya waktu tambah yang namanya media massa. Tapi saat ini di era keterbukaan informasi, seluruh masyarakat akhirnya bisa menyumbangkan suaranya, bisa berperan penuh dalam social movement. Media massa dulu mungkin kalau misalkan masih konvensional cuman dikuasai beberapa orang, tapi sekarang sudah berbasis pada suara masyarakat. Terbukti kan tanpa generasi Z ini Mas, gak akan ada suara-suara yang ingin mengupas, yang mendorong bukanya kasus Verdi Sambo. Gak ada yang mau ngupas masalah Minasa. Gak akan ada masalah-masalah viral-viral, itu kan karena dorongan masyarakat. Baik itu yang sifatnya isu nasional maupun isu-isu yang sifatnya entertain. Kayak begitu teman-teman. Nah, dari sisi komposisi, generasi Z itu nanti itu mencapai 60%. Analisis dari CSIS, analisis dari beberapa lembaga survei, LSI juga mengatakan. Bahkan saya juga melihat di buku yang diberikan tadi, bahwa sana dominasi itu ada di generasi Z. Generasi yang bisa saya bilang memiliki kemampuan critical thinking lebih dari generasi sebelumnya. Dulu ketika saya nongkrong aja Mas, merokok, putung rokoknya kita buang di bawah.
Itu generasi Z, waktu itu saya sama adik saya kan, gak boleh taruh tuh asbak fungsinya apa? Kayak gitu. Jadi bener-bener itu. Terus sekarang generasi Z, budaya thrifting, itu manifestasi dari apa? Dari bahwasannya anak-anak generasi Z, saya tanya, ngapain thrifting? Kalau dulu alasan generasi milenial, ya karena gak ada duit. Karena duitnya cuman sehari ya 20.000. Ya kalau mau beli baju, beli kemeja ya gede bage. Atau kalau di Jakarta ke Pasar Senen. Terus di sini juga banyak deket TP kan. Nah kalau generasi Z ada argumentasi tambahan. Kita pro zero waste Pak. Bener isu lingkungan. Yang di generasi milenial spektrum pemikirannya tuh gak sampai sana. Sedangkan generasi saya tuh cuman sempit aja karena faktor uang. Nah terus generasi kalian itu adalah generasi yang benar-benar mengedepankan pragmatisme. Dalam arti apa? Kalau dalam konteks politik, pasti kalian akan milih. Kalau kamu mau milih saya, apa yang akan saya berikan ke generasi kita, kayak begitu. Terus ketika di risetnya IDN tadi, saya ngelihat juga bahwasannya jumlah pemakai profil Telkomsel itu banyak. Sedangkan ada tren Mas, di beberapa riset yang mengatakan bahwasannya ada yang namanya ketimpangan teknologi teman-teman. Ketimpangan teknologi. Misalkan teman-teman main PUBG atau main Mobile Legend yang kapasitas internetnya ece-ece, yang kapasitas internetnya tinggi, itu ada ketimpangan, probabilitas Anda yang kompetisi itu jelas di sana. Gak usah jauh-jauh lagi, tiket war kemarin, di sini yang dapat tiket war Coldplay ada nggak? Ada satu. Nah, sedangkan saya mencoba iseng buka tiket war Coldplay gitu loh. Tapi gak dapet, pakai konek internet yang so-so aja, kayak gitu teman-teman. Nah, melihat fenomena ini, teman-teman nanti, Pak, saya pengen internet saya kencang Pak. Ya, kalau Anda ingin memperbaiki infrastruktur, salah satu-satunya jalan, ya apa? Ya politik ini, yang perjuangkan lewat ya pemilu tadi. Nah, teman-teman yang selaku orang yang memiliki basic berpikir kritis bisa memanfaatkannya itu buat memperjuangkan hak-hak kalian gitu. Memperjuangkan hak-hak kalian. Jangan sampai nih misalkan generasi Z Mas Bidin itu benar-benar kritis. Ini retorika aja Pak. Bener, zaman saya dulu ketika dapat terpaan-terpaan medsos dulu tuh kita sempat kemakan gitu loh. Bahkan dulu ketika saya masih tinggal di Depok, ada hoax muncul katanya Jokowi itu anti Cina itu, dan percaya dan diimani. Sedangkan sekarang generasi Z gak bisa cemen begitu Pak. Bener-bener generasi Z ini bisa dibilang satu penentu, dua juga bisa memberikan kejutan, yang ketiga justru yang memegang kendali informasi, memegang kendali narasi, itu dari generasi Z. Nah makanya nanti PR-nya beberapa politisi, bahkan bilang teman saya yang politisi, dan ini saya repot kenapa? Repot karena saya harus mendengarkan, harus memahami Mobile Legends itu seperti apa, harus memahami budaya-budaya, komunitas-komunitas yang kayak dimention tadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya tanya lagi, emang repotnya apa? Saya takut Pak, saya pernah nanggung dalam arti memahami Gen Z, malah disorakin, Bapak FOMO, digituin. Sok-sok ngomong FYP di depan forum kayak begini, FYP, emang ngerti FYP apa artinya? Dan politisi ini bingung, apa FYP? Kayak gitu, dia sok-sok memahami menggunakan diksi generasi Z, tapi hanya kepentingan politis, gak menjiwai. Sedangkan generasi Z ini gak mau, PDKT cuman sekedar I love you gitu gak bisa. Harus ada pendekatan yang lebih, harus ada buktinya apa gitu loh. Gak bisa misalkan sekedar
cuman sekedar kata-kata, tapi benar-benar harus menjiwai. Konsepnya apa nih? Konsepnya apa? Konsennya apa? Benar-benar seperti itu kan? Jangan sampai terjerumus ke dalam toxic relationship kan? Jangan sampai anggota DPR sama masyarakat toxic relationship. Jangan sampai, maksudnya nanti kita udah milih, tatanya dia lupa gitu kan. Mana nih infrastruktur nih? Mana nih koneksi internet nih? Mana nih klub bola yang ingin mewadahi kita nih? Malah ujung-ujungnya generasi Z ini masalahnya di pemilihan selanjutnya akan lebih pinter. Lebih pinter kenapa? Karena dia akan memegang janji-janji 2024 yang akan jadi pijakan gitu loh. Makanya masuk kan, kayak rekan saya yang kemarin viral, Aldian Syah Taher, itu teman saya kebetulan, bahkan ada yang ngira saya tim sesnya, berbuat gila kayak gitu. Tapi saya bisa menangkap satu poin yang benar-benar penting. Itu merupakan bentuk satir yang menandakan bahwasannya mau gua taruh orang pinter atau kagak, di DPR itu tetap aja begitu-gitu aja. Aspirasi nggak disampaikan apa, mending kita kasih wong gendeng sekalian. Kayak begitu. Jadi memang politik itu benar-benar megang janji sekali. Saya yakin Fatir ini bergerak juga memegang apa yang dikatakan pemerintah kan, sekolah gratis 12 tahun. Jadi pegang gitu kan. Kalau misalkan sekolah gratis 12 tahun ini diusik-usik, generasi Z ramai sekali. Saya lihat itu banyak loh generasi Z itu yang justru leading narasi-narasi. Kayak partai sosmed, kalau kalian tahu di Twitter itu korespondennya banyak dari generasi Z. Banyak sekali. Bahkan kemarin yang di Jambi kan teman-teman lihat kan, anak SMP diusik kan. Anak SMP berurusan sama petinggi-petinggi daerahnya karena bersuara. Nah itu salah potret juga, bahwasannya kritisnya generasi Z ini jangan dibilang angin lalu, jangan dibilang newbie politik, justru mereka hidup di depan PC, yang PC tersebut itu isinya tuh Google, kompas.com, narasi room, terus asumsi.co. Saya yakin mereka IDN gak disebut nih. IDN, oh iya sorry, ending. Saya justru ingin memujinya di ending. Kenapa? Karena IDN satu, platformnya ada. Kedua, ada penelitiannya. Terus concern bikin acara door to door. Karena apa? Karena banyak media-media konvensional itu justru hanya mengandalkan internet aja, bikin YouTube konten-konten tanpa jemput bola. Sedangkan IDN di beberapa titik itu ada jemput bolanya. Begitu Mas Bidin kan? Mantap. Ini tadi udah dipancing. Sementara udah ya Mas? Sudah dulu. Nah sudah dipancing oleh dosen ini, dikompor-komporin sama dosen, pada teriak tadi ya. Ada teriak, pada sorak. Nah ini kan semuanya pengen tahu suara Gen Z nih. Aku buka langsung sesi pertanyaannya karena Pak Bupati nanti mau kuntur lebih awal karena ada jadwal pesawat yang memang beliau harus mohon diri. Mungkin satu pertanyaan dari teman-teman. Waduh banyak banget nih. Satu. Ayo satu. Ya Mas. Sebentar ya. Yang jas kuning dulu. Ya nanti ada lagi setelah itu dua pertanyaan. Jas kuning dari IPM ya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Bentar, satu dulu. Terus yang dua, siapa yang kedua? Oh ya, yang lucu yang kacamata ya. Yang kayak ayo tim mobile, tim panitia. Cek 1 2. Ya langsung aja. Terima kasih. Sebutkan nama. Selamat sore teman-teman semuanya dan juga para narasumber yang luar biasa di depan.
Izinkan saya bertanya kalau tadi dari penjelasan. Namanya siapa, Mas? Oh, sebelumnya nama saya Kelvin dari PWIPM Jawa Timur. Langsung saja izin bertanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak dosen, juga oleh Ning JJ dan juga Mas Bupati. Kan judulnya gaya politik Gen Z. Kalau dari penyampaiannya Pak dosen tadi berarti apa gaya politik dari generasi sebelum Z? Lebih tepatnya bagaimana respon bagaimana generasi sebelum Z yang mana menjadi peserta politik itu merespon gaya politik generasi Z. Kalau kemudian tadi disampaikan Pak dosen para peserta politik itu hanya kemudian mengikuti atau FOMO saja, maka generasi Z tidak akan peduli dengan itu. Dan apa kemudian ruang yang sudah dibuat, platform yang sudah dibuat untuk kemudian menjaring aspirasi dan juga apresiasi daripada generasi Z. Karena apa? Generasi Z itu sering sekali dipakai sebagai judul, sebagai tagline, tapi hanya objek saja, hanya sasaran saja, tapi tidak pernah dilibatkan. Padahal generasi Z itu sangat suka dilibatkan untuk kemudian aspirasi-aspirasinya. Mungkin seperti itu. Kalau kemudian respon ini tidak dipedulikan, tidak menutup kemungkinan kemudian generasi Z akan beralih mendukung orang-orang seperti Aldi Tahir yang sudah disampaikan oleh Pak dosen tadi. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Mantap. Ayo yang kedua, sebutkan nama, naik. Oh iya bentar lah, udah tak kasih mic. Jangan nyanyi ya. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Erio Farizanasution dari Ilmu Komunikasi UNESA. Mantap. Pertama, menurut saya memilih itu adalah sebuah keahlian, bukan sebuah kebiasaan. Karena keahlian-keahlian yang harus didasari oleh ilmu pengetahuan yang konkret dan dengan repetisi yang secara konsisten. Oke, pertanyaan saya adalah narasi kampanye yang cocok atau on target kepada kita para generasi Z ini sebuah bentuk konservatif atau rasional. Karena berkaca kepada teman-teman semuanya memiliki latar belakang yang berbeda, bisa SMA-nya dulu dari pondok atau sekarang yang berpikir liberal gitu. Jadi generasi Z ini berlatar belakang yang sangat luas. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi ya. Cewek, perempuan, suara perempuan. Mana suara perempuan? Ya, itu ada yang paling tinggi tuh, ya udah kasih aja belakang. Ya, perempuan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk moderator dan untuk pertanyaan saya sebelumnya. Ya, nama saya Lula Latifa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Tuan rumah ini, ayo. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin selaras dengan apa yang telah disampaikan Bapak Ibu narasumber tentang kebijakan publik. Karena kalau saya mendefinisikan kebijakan publik itu seperti ini. Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, proses kebijakan publik yang saya pahami itu melalui proses akademis, proses intelektualitas, melalui bukti dan riset. Akan tetapi, penetapan kebijakan publik itu momennya selalu politis. Tadi disampaikan oleh Pak Danu, kalau kita punya konsep pembangunan yang itu meliputi praktisi, meliputi akademis dan juga bahkan media massa. Nah, saya ingin menjelaskan kalau kita mengenal adanya konsep pembangunan pentahelix yang melibatkan 5 aktor. Pemerintah, swasta, media, masyarakat, dan akademisi. Nah, untuk mungkin mohon pencerahan dari Bapak Ibu narasumber bagaimana menyikapi terlebih lagi para Bapak Ibu yang praktisi aktor-aktor politik itu bagaimana konsep pembangunan pentahelix ini dalam kebijakan publik. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua mungkin ini keluar dari pembahasan kali ini. Tapi mohon pencerahan terlebih lagi pada Ibu JJ karena
ada suatu pemahaman dari beberapa kali kajian dan diskusi yang kami lakukan bahwa jikalau untuk bertekad dalam melakukan perubahan itu terlibat langsung dan terjun dalam sistem itu. Nah, tapi saya ingin tahu bagaimana preferensi para partai politik itu dalam melakukan kaderisasi pada calon-calon pemimpin bangsa. Karena itu yang salah satu saat ini menjadi pertanyaan di benak saya dan juga rekan-rekan saya mahasiswa itu, apakah partai politik itu melakukan kaderisasi yang semakin praktis, yang mana mereka itu hanya menyasar pada tokoh-tokoh yang memang itu mendapatkan popularitas. Nah, kalau popularitas itu kan tokoh-tokoh yang punya popularitas, mereka secara pemahaman keilmuan mereka kurang dalam ilmu tata negara. Nah, itu bagaimana preferensi sebagai pengurus partai politik gitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, mantap. Langsung ini karena ada kaitannya juga tadi gagasan kebijakan publik selalu politis pada saat penyikapannya atau keputusan dari kebijakan tersebut. Nah, juga ada satu pertanyaan yang terkait pentahelik. Saya ingat di Kabupaten Sumeneb itu memakai itu gitu juga, bahwa ada pendekatan pentahelik melibatkan akademisi, melibatkan semua stakeholders untuk membangun. Nah, ini bisa dijawab Pak Bupati dulu soal pertanyaan yang ketiga. Saya jawab, mohon izin pertanyaan yang ketiga teman-teman ya. Baik. Berarti kalau saya sudah menjawab boleh pulang. Ya, jadi saya suka sebenarnya sama pertanyaan yang disampaikan oleh siapa tadi? Ibu siapa? Ayu, siapa Ayu, namanya? Ya? Ayu. Pentahelik siapa tadi? Enggak, yang cewek tadi namanya Ayu. Latifah, Lulu Latifah. Ya. Ayu siapa ini? Jadi saya suka terhadap pertanyaan Lulu Latifah. Lulu Latifah, ya. Tetapi saya lebih suka sama orangnya sebenarnya, ya kan? Ya. Gitu. Tar dulu, bukan suka berarti begini, bukan, ya kan? Maksudnya suka dalam arti logat penyampaiannya menampakkan bahwa generasi-generasi muda yang memiliki keberanian untuk menyuarakan sesuatu kepada pemerintah. Tepuk tangan dong. Jadi yang pertama gini, kebijakan publik ini memang di dalam pemerintahan ya, setiap kebijakan pasti erat dengan politik. Ya, kenapa? Karena yang namanya demokrasi ya, itu politik juga. Ini ada ketua KPU. Bupati, ya ini suatu saat nanti jadi bupati atau siapa ya. Yang namanya bupati ya, itu memimpin birokrasi. Ya, jadi kalau bupati itu lahir dari kandungan partai politik ya kan. Tapi kalau birokrasi lahir dari kandungan birokrat. Nah, maka itu harus disatukan, ini harus tahu dulu. Maka bagaimana kebijakan itu harus berbasis pentahelik. Jadi saya melihat sesuatu yang dibangun bersama-sama itu akan menjadi sebuah kekuatan. Contoh kecil misalnya, jadi kalau ada barang yang sangat berat lalu kita angkat sendiri, itu akan susah menurut saya. Karena setiap orang ini memiliki keahlian, bagaimana cara ngangkatnya, bagaimana cara mindahnya dan sebagainya. Nah, di setiap sebuah kebijakan, hal apapun dalam pemerintah itu juga harus melibatkan beberapa hal aspek, khususnya tadi menyampaikan berbasis pentahelik. Nah, di Kabupaten Sumeneb semuanya, setiap kebijakan apapun itu pasti kita dorong berbasis pentahelik. Contoh misalnya, saya kasih contoh ya. Pada saat kita ingin melakukan, ini contoh ini ya, ingin melakukan sebuah program kebijakan anggaran, memberikan apa ya, salah satunya aja, memberikan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Ini tidak ada di Republik ini Pak, di Indonesia Pak, itu hanya ada di Sumeneb. Mantap. Gitu loh. Nah, saya kasih tahu contoh ya, jadi gini, siapa yang di cover? Tukang ojek misalnya, tukang beca, pekerja kasar, buruh, pekerja bangunan,
dan beberapa pekerja-pekerja lain seperti nelayan dan sebagainya yang memiliki resiko tinggi. Nah, setiap kebijakan yang akan kita lakukan sebelum masuk pembahasannya ke DPRD itu pasti kita melibatkan semua pihak. Contoh, kita undang akademisi yang fokus terkait dengan kemampuan menganalisis apakah ini melanggar aturan, apakah ini menabrak aturan, atau ini ada cantolan aturannya gitu loh. Jadi kita undang. Bagaimana Pak? Ini kita bicara teknis. Kata ini, oh ini bagus Pak, coba dibuka. Buka. Aman ini Pak Bupati. Aman. Satu, akademisi sudah kita libatkan. Akademisi sudah kita libatkan. Lalu yang kedua, kita tidak langsung berarti begitu para praktisi hukum dari akademisi menyampaikan ini aman, tidak langsung. Pemerintah itu pasti memerintahkan kawak hukumnya berangkat ke BPK, konsultasikan ini hasil kajian dari teman-teman akademisi. Datang, pulang Pak Bupati sudah dari BPK aman, ini bisa dilaksanakan. Itu akademisi. Apa kebijakan yang melibatkan masyarakat atau kelompok? Ya tukang bijak tadi, komponennya ada kelompok tadi yang dilibatkan dalam setiap kebijakan. Ada tukang ojek, kelompok tukang ojek, kelompok nelayan, kelompok tukang becak dan sebagainya. Di swastanya apa? BUMN pemilik pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, atau partner kita yang lain, perusahaan swasta yang mengcover ini juga. Jadi ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat kelompok, ada akademisi, yang terakhir kita panggil media. Media, bagaimana caranya ini? Agar kebijakan kita ini sampai terdelivery ke masyarakat. Beres Pak Bupati, tugas kita itu. Bagaimana? Jangan tugas-tugas kita. Nanti kita sosialisasikan, nanti kita begini-begini, kita beritakan dan sebagainya, masif ke bawah. Oke, deal ya? Kita keluarkan kebijakan ini. Kita masukkan Pak. Kita masukkan, nah itu nyampe di DPRD, dibahas, ditanyakan Pak. Ditanyakan, apa ini? Nah, ini kayaknya pro rakyat kebijakannya, jadi nggak berani. Itu contoh satu, yang terkait dengan kebijakan yang mempergunakan anggaran. Saya kasih contoh juga kebijakan non anggaran. Jadi kebijakan tetapi tidak mempergunakan anggaran. Kita ini melaksanakan festival event untuk mendongkrak ekonomi, melibatkan UMKM, ya, mendorong bagaimana percepatan ekonomi ini mampu membuat pariwisata kita bangkit. Kita membuat kalender event ada 61 event 1 tahun. Nah ini memang kebijakan ini tanpa mempergunakan APBD. Bagaimana caranya? Sama juga kita menyerap aspirasi dari kelompok. Ya, dikirim masukan, Pak, event Joron Serek, event para layang, event kerapan sapi, event yang masukkan Pak, semuanya Pak, ada 100. Setelah itu sama kita sharing, panggil beberapa dari kampus, yang mana kira-kira event, baik mewakili budaya, mewakili olahraga dan sebagainya, bla bla bla. Lalu teman-teman akademisi, ini saja Pak, dari 100 kita kepras dari 61. Ya, selesai kan? Dari mana anggarannya Pak? Ini bulan miliar. Ya saya panggil Pak, ini pengusaha A, B, C, D, F, G, sampai ada pengelompokan para pengusaha dari BUMN, swasta dan sebagainya, kita panggil. Bapak-bapak ibu sekalian, saya berharap sebagai bupati yang dipercaya oleh rakyat, saya minta tolong saja sekali, Bapak Ibu selama membangun Sumeneb ikut serta bersama-sama ya, membangun Sumeneb ini melalui calendar of event. Itu. Tapi sebelum saya ngomong, saya ajak makan dulu Mas. Itu namanya diplomasi seni kan. Saya makan, setelah kenyang agak sedikit ngantuk baru saya presentasi gitu kan ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, eventnya ini saja. Ini saya buka ini. Eventnya ini saja. Oh, event nomor 1 Bapak Ibu ini ABCD. Event kedua tugasnya sampean dan sebagainya. Selesai sudah. Ya, setelah clear saya panggil media. Teman-teman media, karena pemerintah ini keterbatasan anggaran, maka mari bersama-sama, teman-teman kan juga sudah mendapatkan kebijakan-kebijakan anggaran dari pemerintah di sektor lain. Saya berharap di sektor event pariwisata ini saya minta semuanya gratis. Kalian ekspos besar-besaran. Kalau Sumeneb maju, kalian juga ikut maju. Ya itu kebijakan namanya yang non anggaran.
Itu namanya pentahelik. Ya, akademisinya sudah selesai, kelompoknya juga selesai, swasta juga selesai, sponsorshipnya juga selesai. Nah itu namanya kebijakan. Ada kebijakan anggaran, ada kebijakan non anggaran. Itu semua tergantung kesaktian bupatinya sebenarnya itu. Bagaimana mengumpulkan, mengkonsolidasi itu tadi ya. Tugasnya bupati itu hanya satu sebenarnya. Saya kasih tahu teman-teman ini, meyakinkan, mendorong, memotivasi, ya kan, seluruh komponen-komponen stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu sudah mampu meyakinkan, memotivasi, mendorong seluruh potensi yang ada di daerahnya masing-masing, pasti akan membawa sebuah perubahan apapun terkait di daerahnya itu. Jadi itulah sistem pentahelik. Kenapa sistem pentahelik ini penting? Karena sistem pentahelik ini sistem kebersamaan agar seluruh kebijakan yang kita keluarkan memang berasal dari aspirasi rakyat, sudah dikomunikasikan dengan akademisi, ya, memperhatikan aspek-aspek swasta, apakah ini akan berdampak kepada swasta yang ada di Sumeneb, dan kondusivitas dengan teman-teman media bersama-sama kita bangun agar membuat iklim yang sangat kondusif dalam opini-opini pemberitaan demi kebaikan dan kesejahteraan di mana para bupati itu berbuat dan mengabdi di daerahnya masing-masing. Terima kasih, luar biasa Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati mau langsung mohon diri atau sebentar kita harus menjawab dua pertanyaan? Ada lagi ya tadi ya? Enggak, ada ruang Gen Z tadi, ruang Gen Z. Oke, jadi gini, ruang Gen Z apa itu, sih dia yang diberikan gitu ya, kan? pendekatan kepada ruang Gen Z. Jadi harusnya politikus, ya, saya tidak membuat tersinggung Mbak JJ ya, tapi sama-sama politikus nih Mbak JJ ya. Jadi seorang politikus, seorang yang diberikan keterwakilan mewakili rakyat baik di legislatif ataupun di eksekutif, saya sebagai bupati, kita menyuarakan sesuatu tetapi kita sudah melakukan itu. Begitu kita masuk misalnya terkait dengan inovasi dan kreasi, misalnya satu kelompok yang harus kita bangkitkan, teman-teman yang suka terkait dengan seni ya. Sebelum kita berbicara seni, kita juga harus memahami seni. Bukan berarti kita mampu semuanya. Oh seni tari, oh Pak Fauzi harus bisa nari, enggak juga. Tapi Pak Fauzi paling tidak tahu tari ini apa saja, sejarah tari itu apa saja. Tetapi Pak Fauzi misalnya yang mampu misalnya seni musik, Pak Fauzi kira-kira bisa nyanyi nggak? Oh bisa. Bisa bikin lagu nggak? Bisa. Ya kita harus buktikan. Walaupun kita juga tidak bisa bikin lagu, bagaimana kita paksa diri kita berusaha keras agar kita bisa membuat lagu. Agar begitu ngajak teman-teman, ayo bangkit lagi. Kita kasih panggung setiap malam minggu di Taman Bunga. Ya, sehingga kalian nanti bisa berekspresi di situ, berkreasi di situ. Tetapi saya menyampaikan ini udah siap. Pak Fauzi bisa nyanyi nggak? Pak Fauzi bisa, saya bilang ya kan. Bisa bikin lagu nggak? Bisa saya bilang. Jadi saya kalau diminta oleh Gen Z ini saya bisa. Loh, ini bisa nyanyi loh Pak Bupati nih. Bisa nyanyi gimana nih? Nyanyi kagak ini? Loh. Gini. Jadi artinya saya bukan juga bisa nyanyi. Kalau nyanyi saya panggil guru seni itu di sekolah SMA, saya panggil ajari saya nyanyi, pasti itu bisa. Tapi saya mencoba berusaha misalnya membuat sebuah lagu genre ini biar masuk kepada Gen Z gitu loh. Ini lagu saya misalnya yang judulnya Mencintai Tanpa Dicintai, saya ambil refnya sedikit ya kan. Ya. Coba diputar Hah? Gitar ya, saya belajar main gitar. Itu politik Gen Z harus begitu, politik happy. Iya, politik otak kanan saya bilang. Jadi Gen Z ini politik otak kanan. Ya, benar itu. Cari karaoke-nya. Itu karaoke ya? Tak pernah terbayangkan rasa ini, mencintai tanpa dicintai. Walau berat rasa ini sayang kepadamu. Akhirnya ku pasrahkan rasa ini, tentang rindu tanpa rasa rindu.
tapi rasa ini selalu ada untukmu. Oh Tuhan, tolong jaga dia untuk aku dalam rinduku selalu. Ku mencintai setulus hati, kepadanya sayangi dia selamanya. Akhirnya ku pasrahkan rasa ini, tentang rindu tanpa rasa rindu, tapi rasa ini selalu ada untukmu. Mana nih tangannya? Tangannya mana nih tangannya nih? Ini politik Gen Z seperti ini, Pak. Nyalakan nih tangannya nih. Jadi video klipnya pun juga melibatkan anak-anak SMA, yang bikin video klipnya juga anak-anak SMA. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap kita mengajak seluruh komunitas, jadi memang kita juga harus mempersiapkan dasar. Pak Bupati cuma ngajak-ngajak saja gitu. Ayo ini laguku, ya ini ada yang nyanyi, kamu yang bikin video klipnya, ya kita cari talentnya anak-anak SMA, bahkan anak SMP, mahasiswa. Jadi lagu saya bukan cuma satu, ini ada 9 lagu saya. Wow. Ya. Iya, karena ini yang suka nyanyi bisa langsung kontak Pak Bupati. Jadi kalau usia produktif ini kan Gen Z ya, dia ini politik is happy menurut saya. Dan mereka banyak mempergunakan otak kanannya daripada otak kirinya. Yang mempergunakan otak kanannya ini saya, beliau ini kan, ya Pak dosen, ya kan. Serius terus. Ya. Otak kiri, Pak, makanya cepet tua, ya kan. Kalau saya separuh-separuh, kanan sama kiri, ya kan. Iya, jadi kelihatan agak muda gitu. Jadi begini, bercanda Pak dosen. Jadi intinya begini, maka sebenarnya bagaimana para generasi Z kita ini memiliki kemauan untuk misalnya dia turun menentukan pilihannya, maka saya ada jargon sebenarnya. Hidup itu ada pilihan, kalau nggak memilih tidak hidup. Ya, jadi kalau tidak pernah memilih tidak pernah hidup dia. Maka agar mereka hidup, maka saya harus masuk ke jantung hatinya semua. Yang komunitas musik saya masuk dengan musik, yang komunitas olahraga saya masuk ke olahraganya. Jadi seperti yang sampaikan beliau, ya, jadi jangan cuma sekedar di kulitnya saja, tetapi tidak ngerti di dalamnya ini. Nah ini yang menurut saya agar mereka ya siap berpartisipasi dan tidak apatis. Ya kita ini para politikus ini harus masuk, ya, memanfaatkan mereka ya sebagai subjek bukan objek. Tapi seringkali masuknya itu salah, lebih kepada sok tahu gitu loh. Ya makanya saya bilang tadi, biar tidak kelihatan sok tahu, berarti sok tahu aja nih. Loh, nih saya udah bikin lagu, makanya kamu saya bilang, iya. Ayo bikin. Ya, bikin apa kayak kamu pemusik, bikin lagu kayak gitu kan. Nanti dia ngomong, Pak Bupati coba nyuruh-nyuruh jadi bikin lagu. Loh, saya udah bikin lagu. Nah, mati kartu dia sama saya. Itu bisa Pak. Nyanyi lagi. Ya, dan itu harus bikin sendiri Pak. Kalau beli Pak bahaya ketahuan. Ya, jadi kita harus berusaha nih politikus. Jadi politikus ini harus berusaha keras memang. Ya, jadi itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa generasi Z ini generasi happy sebenarnya menurut saya. Ya, generasi happy. Maka kita harus masuk secara happy juga. Makanya saya bilang tadi, politik happy. Politik kotak kanan ini, generasi Z. Salah masuk, fatal. Fatal. Ya. Mantap. Jadi dia pada temuan. kan happy-nya banyak, kirinya sedikit. Jadi kalau udah cacat sama mereka, gak akan dipilih selamanya. Tidak pragmatis mereka ini. Hati-hati. Tapi kalau mereka sudah senang, begitu otak kanannya pakai, pasti dia lari ke hatinya. Karena kalau otak kiri bukan berarti langsung ke hati, tapi kalau otak kanan pasti dia ke hati kita. Asik. Makanya hati-hati dengan otak kanan, ya kan. Otak kanan membuat sebuah love, ya kan, manajemen lovely. Cukup saya kira. Baik,
Ada waktu 5 menit ke depan nih, ada tadi sudah kejawab mungkin narasi kampanye atau narasi campaign yang cocok untuk Gen Z. Pak Bupati atau Mas Bupati tadi udah mengeksplor juga ya bagaimana mendekati, menyentuh jiwa-jiwa mereka, kesenangan mereka karena politik happy yang ditawarkan oleh Mas Bupati. Tepuk tangan. Nah, satu pertanyaan untuk Mbak JJ. Kaderisasi parpol, kader suka nyomot artis lewat langsung dilabeli partai apa gitu kan. Nah ini gimana nih, Gen Z penasaran banget kader parpol tuh kaderisasinya kayak gimana. Singkat Mbak JJ karena 5 menit nih. Oke, baik, terima kasih Mbak, siapa tadi? Mbak Lulu ya namanya. Oke. Baik, tadi langsung ditanya kaderisasi partai gitu. Karena tadi membahasnya apakah hanya dari popularitas gitu tadi kan. Ya gitu kan ya tadi. Apakah hanya dari popularitas? Tentunya tidak. Kita tidak pernah membatasi siapapun yang ingin gabung di dalam partai ataupun ingin mencalonkan dirinya. Tetapi di saat ingin mencalonkan diri, pastinya kami adanya yang namanya fit and proper ties. Nah, popularitas itu tadi juga harus kita manfaatkan. Kenapa demikian dimanfaatkan? Karena masyarakat sudah mengenal. Nah, tetapi harus kita lihat apakah dikenalnya, apakah popularitasnya ini memang membawakan hal yang dampaknya positif untuk masyarakat. Gitu. Pastinya ada penilaian-penilaian khusus untuk yang dinamakan dengan popularitas. Semua orang pastinya di sini, Mas Fatir dipilih menjadi ketua asosiasi Aliansi Pelajar Surabaya. Apakah tidak ada popularitas dari Mas Fatir? Pasti ada, benar nggak teman-teman? Nah, karena apa? Kalau misalnya kita tidak melihat daripada ketokohan ataupun popularitasnya sendiri, sebenarnya apakah orang kalau tidak populer, apakah tidak bisa? Tentu saja bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Satu yang tidak bisa di dunia ini. Kalau katanya politisi ya ini mungkin Pak Bupati lebih paham. Satu yang tidak bisa di dunia ini, membangunkan orang mati dan ya benar nggak? Membangunkan orang meninggal tidak akan bisa. Nah, tetapi apakah yang lain bisa? Bisa, gitu kan? Popularitas itu bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik, gitu. Jadi kalaupun memang apakah hanya dinilai dari popularitas? Tidak. Apakah mereka yang tidak tahu hukum tata negara, apakah bisa misalnya mencalonkan diri ataupun dia tidak tahu dasar hukumnya, apakah bisa? Jadi begini, kalaupun kita belajar ya, saya mempelajari sangat banyak. Ternyata apa yang kita pelajari di dalam dunia akademik, di saat kita di dalam dunia praktis itu terkadang tidak sama, tidak jauh-jauh. Seperti Ketua KPU Jawa Timur saja tadi menyampaikan sarjana apa Mas? Sarjana SPD. Tapi sarjana politik dan demokrasi. Ngoten nggih Mas nggih. Padahal sebenarnya sarjana pendidikan. Tetapi beliau saat ini sebagai apa? Sebagai Ketua KPU Jawa Timur. Nah, begitu pula saya. Saya mungkin masih ada linearnya. Saya adalah sarjana hukum magister kenotariatan. Nah, saya harusnya jadi apa? Notaris. Lah jebule wis nang kene, ngoten lho. Gitu kan? Tetapi saya garis kehidupan ternyata mengatakan berbeda, gitu. Nah, begitu pula apakah popularitas ini, bagaimana kalau mengkaderisasi gitu kan? Kita pastinya kaderisasi kita tidak melihat. Bahkan kami dari Partai Amanat Nasional pun siapapun boleh mencalonkan. Kenapa? Kita katakan demikian karena semua orang punya kesempatan dan kesempatan itu hanya datang satu kali, gitu. Dan kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Di saat kesempatan itu ada, maka ambillah. Begitu pula teman-teman dari Gen Z, seperti yang tadi dikatakan bahwa temannya mengatakan dia hanya dijadikan sebagai objek, maka ayo berpartisipasilah supaya kalian yang akan menjadi subjek, gitu. Nah, pasti ada harapan. Mantap. Iya dong. Karena generasi Gen Z yang ada di sini semuanya tanpa kalian pastinya
Indonesia ini tanpa harapan, tetapi bersama kalian pasti ada harapan. Mantap. Waktu tak terasa kawan-kawan ya. Kita sudah 16-18 nih. Dan ini kita akhiri, tapi ini masih akan berlanjut karena kita punya program atau punya platform Gen Z Memilih. Pertanyaan-pertanyaannya sudah masuk, tadi panitia sudah cek, sudah submit pertanyaan. Nah nanti karena habis acara ini kita dapat e-sertifikat dari kita bersama UNESA gitu kan, dan juga nanti dapat dari host nanti akan dikasih door prize-nya yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah submit di Gen Z atau platform Gen Z Memilih. Dan saya sedikit memberikan closing statement sebelum narasumber nanti bahwa kita bersama di sini adalah menarik kesadaran atau mengajak atau mengetuk kesadaran kita bersama atau Gen Z bagaimana bisa terlibat di organisasi, terlibat di sesuatu apapun yang baik gitulah, yang itu ada tempatnya memang, karena itu ada tempatnya, dan itu yang disebut partisipasi. Karena di Indonesia tiga isu yang tadi awal saya sebut, partisipasi itu masih juga menjadi masalah dari dulu untuk kaum muda. Nah ini pada gak berangkat gitu kan soal partisipasi, mereka gak terlibat gitu kan. Terus berikutnya mungkin korupsi. Sebenarnya korupsi pertama ya, di nomor pertama kan ya. Korupsi ini hari demi hari makin merajalela dan seolah-olah kita sudah biasa gitu. Nah ini PR dari Gen Z selanjutnya untuk mengontrol langsung, mengajak bagaimana pemimpin ini jauh dari korupsi. Kan itu. Terus kemudian ada toleransi berikutnya. PR kita atau PR bangsa ini adalah toleransi. Ini menjadi pokok penting dari generasi muda untuk bagaimana menebarkan, bagaimana menanggapi atau menyikapi keberbedaan itu sebagai rahmat. Mungkin ada 3 hal itu yang mungkin kita bisa arungi ke depan setelah 2024, dan mudah-mudahan pemilu 2024 itu tidak seperti 2019 yang sangat menyebalkan begitu kan. Nah dari sekarang 2024 mungkin lebih politik happy yang digaungkan oleh Mas Bupati tadi bisa menjadi ini ya, bisa menjadi pengingat paling tidak, udahlah berangkat aja kita politik happy. Bagaimana itu? Nah mungkin ada dari Mas Danu closing statementnya. Mungkin sebelum kita berfoto bareng sama teman-teman, monggo. Habis ini kita langsung foto bareng-bareng, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah submit tadi akan dikolek oleh panitia dan akan diurus sama host kita, 2 host kita yang fenomenal tadi. Oke, mungkin sedikit closing statement dari saya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bupati dan Mbak JJ terkait dinamika dan realitasnya seperti apa dan upayanya apa. Jadi intinya adalah tadi sempat mention pertanyaan juga tadi, komunikasi apa yang cocok sebenarnya buat generasi generasi milenial atau generasi yang lebih tua untuk menyambut generasi Z. Sebenarnya tidak perlu menjadi generasi milenial. Tidak perlu Pak Prabowo menggunakan baju swag gitu, nggak perlu. Nggak perlu seorang politisi menggunakan pakaian ala-ala generasi Z. Itu nggak perlu. Cuman buatlah kebijakan, buatlah birokrasi yang benar-benar generasi Z, pro generasi Z. Ya seperti apa ya, e-government-nya digalakan, terus concern-nya terhadap, tadi Pak Bupati bilang BPJS buat angkatan kerja itu penting, kayak gitu. Jadi buatlah kebijakan-kebijakan yang populer bagi generasi kalian. Jangan berekspektasi bahwasannya ketika ada komunitas wibu di Royal Plaza, jangan harap Danu Winata atau Pak Bupati ikut nyanyi lagu One Piece di sana. Nyanyi lagu Slam Dunk di sana, ye, jangan.
atau saya pakai cosplay, pakai baju Naruto di kelas, jangan harap gitu teman-teman. Tapi setidaknya ketika saya datang, ketika nanti atau beberapa politisi datang, buatlah, oke, Anda butuh apa, concernnya di mana, passionnya di mana, kita fasilitasi. Supaya apa? Supaya kalian berkembang. Kayak begitu teman-teman. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?